Tata cara umroh. Persiapan umroh saat melakukan ihram dibarengi dengan niat umroh dari mikot makani yang telah ditentukan. Sebelum berihram ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mandi, menyisir rambut dan merapikan jenggot. Yang kedua yaitu memakai wangi-wangian. Yang ketiga menggantikan pakaian biasa dengan pakaian ihram. Yang keempat mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Pakaian ihram yang digunakan laki-laki berupa 2 lembar kain lebar untuk menutupi pundak dan bagian bawah panggul seperti layaknya sarung. Laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh, termasuk pakaian dalam. Sedangkan pakaian ihram untuk perempuan yaitu pakaian yang telah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya, namun tidak dibolehkan memakai cadar atau niqab juga sarung tangan. Hal ini telah dicontohkan istri Nabi SAW yaitu Aisyah radhiyallahu an yang tidak mengenakan cadar tetapi sesekali menutupi keseluruhan kepalanya jika ada lelaki yang memperhatikannya. Lafaz niat umroh, labbaik umroh. Setelah melakukan hal tersebut dengan mengucapkan niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umratin, yang artinya aku niat melaksanakan umroh dan berihram karena Allah SWT. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Mengucapkan talbiyah umroh di mikot dilanjutkan dengan membaca dan memperbanyak talbiyah sambil mengeraskan suara bagi laki-laki dan lirih bagi perempuan hingga tiba di Mekah. Sesampainya di Mekah, ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan beserta dengan doanya seperti berikut ini. Setelah memasuki Masjidil Haram, jamaah bisa ke Hajar Aswad sambil menghadap ke Hajar Aswad dengan membaca Bismillah Allahu Akbar, lalu mengusapnya dengan tangan kanan dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya, lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad tersebut. Masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sebanyak 7 kali putaran. Saat memasuki Masjidil Haram dianjurkan membaca doa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minas sultanir rahim. Dilanjut dengan tawaf. Tawaf adalah rangkaian aktivitas tawaf umroh tersebut dilakukan 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Saat proses tersebut juga disunahkan berlari-lari kecil pada 7 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir, dan ada juga doa yang dibaca ketika menyentuh Hajar Aswad. Selesai melakukan tawaf dilanjutkan dengan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Perjalanan dari Bukit Sofa dan Marwah dihitung 1 kali. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dan berakhir di Bukit Marwah. Setiap sampai di 2 bukit tersebut berhenti sejenak untuk memanjatkan doa sambil menghadap ke Ka'bah. Saat sa'i disunahkan membaca ayat tersebut. Saat melihat Ka'bah, Rasulullah SAW mencontohkan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya yaitu bertahalul. Tahalul adalah akhir dari pelaksanaan ibadah umroh yang ditandai dengan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul, tapi jika tidak sampai gundul tidak mengapa. Sedangkan untuk tata cara umroh wanita hanya dicukur ala kadarnya. Tahallul umroh adalah keadaan seseorang setelah melaksanakan semua rukun umroh, dan karena itu dihalalkan, dibolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram umroh. Yang terakhir yaitu tertib. Tertib dalam pengertian sudah sesuai dengan tata cara dan berurutan.